THS. Hai adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Nah adik-adik, kakak akan ajak adik-adik semua untuk pujian dan menyembah Tuhan. Yuk sekarang sama-sama kita mau nyanyi lagu Cuy Cuy. Yang semangat adik-adik ya, jangan lupa pakai gerakannya, oke? Siap-siap. Cuy cuy dubidudam-dam, oh shalalalala. Cuy cuy dubidudam-dam, oh shalalalala. Tuhan Yesus cinta siapa? Cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Tuhan Yesus cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi, yang semangat adik-adik ya. Cuy cuy dubidudam-dam, oh shalalalala. Cuy cuy dubidudam-dam, oh shalalalala. Tuhan Yesus cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Tuhan Yesus cinta siapa? Cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah adik-adik, tadi kan kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau datang dulu sama Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan Bapa, ku mengasihimu. Bapakku mengasihimu, Yesus ku menyembahmu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayangmu. Katakan lebih sungguh lagi, Bapakku mengasihimu. Bapakku mengasihimu, Yesus ku menyembahmu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang. Angkat tangannya, katakan Bapa. Bapakku mengasihimu, Yesus ku menyembahmu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang. Sekali lagi katakan Bapakku mengasihimu, Bapakku mengasihimu, Yesus ku menyembahmu. Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayangmu, dengan kasih sayangmu. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan.
Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau aku boleh memuji, menyembah, dan datang beribadah. Tuhan, kalau sebentar aku mau mendengarkan firman Tuhan, berkati ya Tuhan kakak yang akan membawakan firman. Biar selesai ibadah ini kami semua bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Hai adik-adik, ketemu lagi nih sama Kalira di tahun baru ini. Adik-adik masih semangat kan ibadahnya ya? Gimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat kan semuanya? Hah? Aduh, kamu kenapa? Kamu siapa ya? Aku Tini Kalira. Oh, Tini. Tini kamu kenapa? Aku lagi sakit Kalira. Sakit. Kalira. Tuh kan, kamu kenapa bisa sakit? Aduh, jangan di sini. Harusnya kalau sakit kamu nggak pakai masker lagi. Nanti Kalira kasih masker deh. Ya, Kalira. Aduh, Aku sakit pilek dan batuk karena habis makan es Kak. tuh kan dia makan es adik-adik, makanya dia batuk dan pilek. Iya, padahal Papa sama Mama udah ngelarang aku. Berarti kamu nggak taat ya sama papa mama, makanya kamu jadi sakit. Aku nyesel Kak. Tuh adik-adik dia udah nyesel. Adik-adik di rumah gimana? Baru Kalira mau tanya kabar adik-adik, tiba-tiba ada Tini datang bilang dia sakit. Adik-adik di rumah jangan makan es ya. Kalau nggak nanti kayak Tini deh, sakit kayak gini. Kalira juga mau tanya, kamu kalau di rumah makan makanannya sehat nggak? Suka makan sayur-sayuran sama buah nggak Tini? Enggak Kak, aku nggak suka. Tuh kan, itu lagi adik-adik yang buat jadi imunnya Tini nggak kuat deh. Jadi ketika ada virus, dia gampang cepet sakit. Tuh, bersin lagi. Aduh, Tini, kamu harus pakai masker nih. Nih, coba ya. Nih, Kalira ada masker nih. Untung ada Kalira ada masker nih. Iya Kalira. Pakai masker ya. Nih, pakai maskernya yang bener. Aduh, mata aku Kak. Oh iya. Aduh, maaf. Sebentar, Kalira pakein dulu maskernya ya buat kamu ya. Nih. Nah, yang penting hidungnya sama mulutnya ketutup. Copot lagi. Sebentar. Kalira pakai, adik-adik juga ya kalau di rumah kalau pakai masker yang benar ya. Yang ketutup itu hidung sama mulutnya ya, matanya jangan ditutup. Tuh, udah bisa lihat adik-adik belum di rumah? Iya, Ini. kayak gini ya Kak pakainya. Iya, kayak gitu ya. Nah, adik-adik Tini dan adik-adik di rumah kan tahu juga kalau sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi virus corona. Masih banyak virusnya sekarang masih menyebar di mana-mana. Ya, jadi apalagi kalau Tini sakit, Tini harus pakai masker. Ya, adik-adik di rumah juga harus selalu pakai masker. Walaupun nggak sakit juga kalau keluar harus pakai masker. Kalira nggak pakai masker soalnya Kalira lagi di rumah. Ya, lagi nggak sakit juga ya. Jadi kalau misalnya Tini lagi sakit pakai masker. Lalu yang kedua, protokol yang kedua adalah harus rajin cuci tangan. Nih Tini ya, nanti cuci tangan ya pulang ya. Iya, karena virus-virusnya masih nempel di sini. Gunanya supaya kita cuci tangan virus-virusnya mati ya Tini. Lalu yang ketiga harus jaga jarak. Oh Ya. iya Kak. Tini ya jaga jarak ya supaya juga untuk juga kalau misalnya ini Tini lagi sakit juga kayak gini, pasti papa mama larang Tini untuk keluar rumah nih kayak gini, kamu nggak boleh keluar rumah ya, kamu diem aja di rumah, bahkan kalau perlu di kamar aja, karena kalau enggak juga nanti anggota keluarga Tini, adik Tini, kakak Tini, mama papa atau mungkin yang sudah tua kakek nenek oma opa bisa ketularan Tini, kan kasihan. Jadi lebih baik kalau lagi sakit gini di rumah aja, di kamar aja, tidur ya, istirahat ya. Ya gitu adik-adik ya. Jadi protokolnya tadi yang pertama apa? Pakai masker.
lalu Mencuci cuci tangan, dan yang ketiga adalah jaga jarak, oke? Lalu juga tadi adik Tini, kan kamu tadi bilang jarang makan sayur kan? Nah, makanya adik-adik di rumah juga harus, makanya kemarin kita sempat pernah ibadah gabungan dikasih tahu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu semua adik-adik kalau pasti mama papa sediain makanan yang terbaik, adik-adik juga harus makan biar sehat. Ya, adik-adik ya, biar nggak gampang kena virus, sakit, penyakit. Oke? Iya, Kak. Nah, coba semua bareng-bareng bilang sama Kalira. Aku mau menjaga kesehatan tubuhku. Ya, oke. Ya udah, sekarang Tini kamu boleh pulang. Kamu istirahat di rumah ya. Dadah. Makasih ya Kak Lira. Ya. Dadah teman-teman. Dadah. Oke adik-adik. Nah, sekarang Kalira mau menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Adik-adik tahu kan Daniel itu siapa? Itu loh yang lagunya Daniel di kandang singa. Nah, tapi Kalira nggak mau cerita soal Daniel di kandang singa. Tapi Kalira mau cerita Bapak Daniel yang makan makanan yang sehat, adik-adik. Tahu nggak? Bapak Daniel itu tinggalnya itu waktu itu di sebuah istana yang besar sekali nih. Istana seperti ini nih, adik-adik nih. Ya, istananya besar kan? Pasti adik-adik tahu kalau makanan di istana itu pasti enak-enak semua. Makanannya pasti ada daging, ayam Kentucky. Wah, enak banget nih kayak gini nih ayam Kentucky nih. Lalu ada juga pastinya es krim. Wah, kayak gini nih enak banget kan? Adik-adik juga pasti pengen deh. Kalira juga pengen kalau Kalira di istana pasti Kalira mau makan semua yang enak-enak. Tapi Bapak Daniel nggak makan itu semua. Bapak Daniel makan makanannya yang sehat, yaitu sayur-sayuran. Kayak gini nih adik-adik nih. Yang Bapak Daniel makan di istana justru sayur-sayuran dan juga buah-buahan kayak gini. Nah, sehat kan makanan Bapak Daniel? Itu semua Bapak Daniel lakukan karena dia tahu nggak semua makanan yang enak itu sehat. Jadi dia mau mengendalikan dirinya, dia mau nahan nafsu makannya untuk dia nggak makan makanan yang tidak baik. Dia makan makanan, dia mau makan makanan yang sehat, yaitu sayur dan buah. Bapak Daniel lakukan itu di istana. Dia bilang sama tukang masak yang di istana kalau dia cuma mau makan sayur dan buah aja karena dia juga mau taat sama Tuhan. Tuhan mau supaya Bapak Daniel makan makanannya yang sehat itu aja. Akhirnya Bapak Daniel, tukang masaknya di istana bilang sama Bapak Daniel, tapi kalau cuma makan sayur-sayuran aja, nanti Bapak Daniel kurus. Tapi Bapak Daniel bilang, itu kehendaknya Tuhan, Bapak Daniel mau taat. Akhirnya adik-adik, walaupun waktu itu selama beberapa hari Bapak Daniel tidak makan daging, Bapak Daniel justru malah dibuat Tuhan semakin sehat. Bahkan tahu nggak adik-adik? Bapak Daniel dibuat semakin pintar 10 kali lipat dari orang-orang yang makan makanan yang tidak baik itu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau kayak Bapak Daniel? Diberi kepintaran, kesehatan sama Tuhan. Berarti kalau adik-adik mau kayak Bapak Daniel, adik-adik harus taat sama Papa dan Mama. Jadi kalau seandainya papa mama kasih adik-adik makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah itu harus dihabiskan ya. Nggak boleh dibuang atau ngambek nggak mau makan. Terus kalau papa mamanya juga bilang jangan dulu makan es krim, makan goreng-gorengan yang buat tenggorokan sama adik-adik bisa flu. Itu juga adik-adik harus coba mengontrol supaya adik-adik mengendalikan diri kayak Bapak Daniel. Sabar. Nanti ada waktunya pasti papa mama izinin adik-adik makan es krim dan makanan-makanan lain kalau adik-adik udah nggak sakit ya. Begitu juga adik-adik kan tahu saat ini kita memang harus diam aja di rumah, nggak kemana-mana. Adik-adik juga harus sabar menahan diri. Kalau misalnya papa mamanya sedang pergi, ada keperluan, adik-adik juga nggak harus ikut. Adik-adik kalau papa mama bilang adik-adik di rumah aja, adik-adik jangan ngambek. Adik-adik mesti sabar mengendalikan diri, taat untuk di rumah aja. Oke adik-adik?
Yuk, sama-sama bilang sama Kalira. Saya mau belajar mengendalikan diri dan sabar. Oke, yuk kita doa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan untuk Tuhan memampukan kita, adik-adik semua untuk mengendalikan diri. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau belajar mengendalikan diri. Kami mau taat sama papa dan mama. Kami mau untuk juga menjaga kesehatan tubuh kami. Dengan kami mau menghabiskan makanan yang sudah diberikan oleh papa dan mama. Kami juga mau taat untuk tidak keluar rumah dulu. Kami mau Tuhan untuk menjaga diri kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Engkaulah kerajaan yang ampun, kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai lama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah, mendengarkan firman. Yuk sekarang kita mau tutup ibadah ini, kita mau doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan Roh Kudus menyertai adik-adik dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.